gejala yang mengenaskan dari keluarnya lapis kekuasaan dari dimensi waktu adalah seorang menteri mengira Jakarta ini masih tahun 70. Menteri Sosial Risma hari ini ya. Risma ini baru nyampe Jakarta udah bikin yang lucu-lucu, bayangin aja. Dia banyak kerjaan banget sebagai mensos, dia bisa-bisanya nyempetin. Padahal ketika Gubernur Sutioso itu pinggir kali sudah dibeton dan vertikal, nggak mungkin orang turun ke kolong jembatan. Kalau dia nyemplung bisa, tapi manjatnya lagi nggak bisa. Kok dibilang masih ada orang di Jakarta tidur di kolong jembatan? Jadi dia masih berada dalam dimensi waktu tahun 70. Pakai jurus-jurus zaman iplik-iplik, zaman kuno banget yang disebut pencitraan. Segala keluyuran ke kolong jembatan lah gitu kan. Dan yang paling bikin seru lagi, dia keluyuran, belusuan, judulnya belusuan saudara, tapi di Jalan Tamrin dan Sudirman. Umur kerja di Sudirman Tamrin baru tahu ada gelandangan di Sudirman Tamrin. Bahkan wakil gubernur mengatakan, saya 4 tahun tinggal di Jakarta, dari usia 4 tahun maksudnya, baru tahu ada gelandangan di Sudirman Tamrin. Risma dilaporkan ke polisi karena diduga rekayasa pertemuan dengan gelandangan. Makanya saya tidak mendukung Bu Risma. Karena yang saya tahu selama ini Bu Risma hanya pencitraan. Pencitraan orang ini munafik kelas tinggi orang ini. Jadi jangan mau ditipu Bu Risma. 10 tahun saya sudah sama Bu Risma. Saya sudah tahu akal-akalnya beliau. Bu Risma itu bisa menangis, bisa menjadi tukang sampah, mencari pencitraan, bisa jadi polisi, dan ini ngatur-ngatur rembong, pasti semuanya masuk TV, ya kan? Itulah pencitraan Bu Risma. Ya. Padahal orang ini munafik, hanya pencitraan. Ya. Kalau menteri, ya harus kerjanya menteri. Menteri itu wilayah kerjanya itu kan Indonesia, Sabang Merauke, kan, atau Merauke Sabang. Harusnya begitu. Dan udah, jangan lagi nyapu-nyapu jalanan, jangan lagi kayak gitu. Lagi itu jurus-jurus zaman bahula, zaman jurus-jurus yang udah kadaluarsa Risma. Dia masih melihat juga Sudirman Tamrin itu tahun 60. Ketika seberang menyeberang Sudirman itu masih banyak tukang mebel, ya kan? Ada tunawisma, ada tukang minta-minta. Nggak bisa kita minta-minta di Sudirman Tamrin. Speed orang bergerak itu tinggi sekali. Dia nggak sempat rogoh gantong, nengok sama tukang minta-minta aja nggak sempat. Jadi Risma gini, udah berhenti pencitraan itu udah zaman dulu, udah nggak laku, rakyat udah sebel, ya. Mbak Risma bisa perintahkan staf khususnya kayak apa segala macam, lihat tuh di media sosial, aduh jadi bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan banget, malu, diledekin, dirundung, dibully, malu bener, jangan begitu lagi. Dengan belusuan di kolong-kolong jembatan di Jakarta, apalagi di Jalan Sudirman Tamrin, apa yang mau Risma capai gitu kan? Apa mau menunjukkan ini loh ada orang-orang miskin yang nggak diurus oleh gubernurnya, gitu. Akhirnya orang akan berpikir seperti itu, karena bukan rahasia lagi sejak beberapa waktu yang lalu, sejak Anies Baswedan jadi gubernur, pemerintah pusat, istana kan menjadi oposisi kepada gubernurnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya karena diduga menyebarkan kebohongan melalui aksi belusukan terhadap gelandangan. Pelapor mengaku sebagai Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Kidah Nahdliyah, yakni Cecep Muhammad Yasin atau biasa dipanggil Gus Yasin. Dalam hal ini pertemuan Bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nur Saman di Sudirman dan Tamrin, Jakarta Pusat. Itu saya lihat banyak kebohongan, kata Yasin. Rencananya, kata Yasin, Risma akan dilaporkan dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Selain itu, Risma juga dijerat dengan pasal 28 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yasin yang mengaku sebagai warga Surabaya itu menilai pertemuan Menteri Risma dengan gelandangan bernama Nur Saman janggal. Dia mengaku sudah sering ke Jakarta, khususnya ke kawasan Sudirman Tamrin sejak 1997. Tidak pernah saya menjumpai pengemis di situ, kata dia. Selain itu, kata Yasin, anaknya yang disebut sering mengurus gelandangan tidak pernah melihat Risma peduli terhadap tunawisma sejak menjabat sebagai wali kota Surabaya. Karena itu, aksi belusukan Risma di Jakarta saat menjadi menteri dianggap hanya untuk pencitraan. Jadi aneh ketika tiba-tiba begitu, kata Yasin. Risma menemui dua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kawasan Jalan Sudirman Tamrin pada Senin 4 Januari 2021. Penemuan gelandangan di kawasan itu juga sempat dikomentari oleh Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saya sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun. Baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin, kata Riza. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma Harini alias Risma menampik belusukan cari tunawisma di Jakarta dituding untuk menarik perhatian, apalagi disebut settingan. Saya gimana bisa nyeting? Saya ndak kenal, kata Risma di Bekasi. Pertama kali bertugas sebagai Menteri Sosial, Risma mengaku tidak hafal jalan di Jakarta. Ketika di jalan, dia melihat seorang gelandangan dalam kondisi tertidur. Kalau saya turun, saya bukan siapa-siapa di Jakarta, kata dia. Menteri Sosial Tri Risma Harini alias Risma dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya karena diduga menyebarkan kebohongan melalui aksi belusukan terhadap gelandangan. Pelapor mengaku sebagai Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Kidah Nahdliyah, yakni Cecep Muhammad Yasin atau biasa dipanggil Gus Yasin. Dalam hal ini, pertemuan Bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nur Saman di Sudirman dan Tamrin, Jakarta Pusat, itu saya lihat banyak kebohongan, kata Yasin. Rencananya, kata Yasin, Risma akan dilaporkan dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Selain itu, Risma juga dijerat dengan pasal 28 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yasin yang mengaku sebagai warga Surabaya itu menilai pertemuan Menteri Risma dengan gelandangan bernama Nur Saman janggal. Dia mengaku sudah sering ke Jakarta, khususnya ke kawasan Sudirman Tamrin sejak 1997. Tidak pernah saya menjumpai pengemis di situ, kata dia. Selain itu, kata Yasin, anaknya yang disebut sering mengurus gelandangan tidak pernah melihat Risma peduli terhadap tunawisma sejak menjabat sebagai wali kota Surabaya. Karena itu, aksi belusukan Risma di Jakarta saat menjadi menteri dianggap hanya untuk pencitraan. Jadi aneh ketika tiba-tiba begitu, kata Yasin. Risma menemui dua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kawasan Jalan Sudirman Tamrin pada Senin 4 Januari 2021. Penemuan gelandangan di kawasan itu juga sempat dikomentari oleh Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saya sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun. Baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin, kata Riza. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma Harini alias Risma menampik belusukan cari tunawisma di Jakarta dituding untuk menarik perhatian, apalagi disebut settingan. Saya gimana bisa nyeting? Saya ndak kenal, kata Risma di Bekasi. Pertama kali bertugas sebagai Menteri Sosial, Risma mengaku tidak hafal jalan di Jakarta. Ketika di jalan, dia melihat seorang gelandangan dalam kondisi tertidur.
Kalau saya turun, saya bukan siapa-siapa di Jakarta, kata dia.